Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman, sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah kami akan melakukan tadabbur alam, yaitu pagi ini kita akan melakukan pendakian ke sebuah gunung di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Gunung tersebut bernama Gunung Bialo atau Puncak Bialo dengan ketinggian kurang lebih 2.600 meter di atas permukaan laut. Saya tidak sendirian, insya Allah saya akan ditemani oleh dua orang mujahid saya, yaitu Abdurrahman Az-Zahabi dan Ali Al-Madini. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW, setiap kita ingin keluar rumah, maka kita dianjurkan untuk membaca doa keluar rumah, yaitu Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita baik dalam perjalanan kita maupun ketika kita kembali ke rumah. Ikuti terus perjalanan kami dalam program channel YouTube Sahabat Ikhwah Petualang. InsyaAllah kita akan bertadabbur alam pada kesempatan kali ini. Lihat karena panas, nggak ada orang. Di situ Kimandi, saya tidak lewat mana. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di base camp, tepatnya di Desa Ujung Bulu, Biring Romang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 1 jam, kita sudah sampai di base camp ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke Puncak Bialo dengan estimasi pendakian kurang lebih 4-5 jam. Tentunya sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada kita ketika kita baru sampai di tempat yang baru adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan atau mara bahaya yang ada di tempat tersebut. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah dengan membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa yang lainnya adalah dengan membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang insyaallah dengannya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, akan menjaga kita dari berbagai macam bahaya yang ada di tempat ini
Dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita baik dalam perjalanan kita ke puncak, begitupun pada saat kita kembali. Sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus perjalanan kami menuju ke puncak Gunung Bialo, karena insya Allah akan banyak manfaat, akan banyak pelajaran, akan banyak hikmah yang kita akan ambil dari perjalanan kita kali ini. Cocok nih. Kenapa lagi di situ ada menghalangi kamera? Yes. Hello. Kasih kita punya. Ya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, teman-teman, sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan tadi, ketika kita mendapati jalan yang menanjak, maka kita disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar. Dan ketika kita menemui atau mendapatkan jalanan yang menurun, maka kita disunnahkan untuk bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah. Lewat mana? Terus. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata keras, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, yuk. Bapak taruh sepatu kok habis. Mau jadi sikat tuh kalau pulang habis. Semangat. Ayo bang, semangat. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Apa yang di situ? Ada yang merah-merah situ. Mana? Itu. Jatuh. Untuk istirahat. Gimana? Mantap. Ayo, kasih gerak-gerak bang, gerak-gerak bang. Ayo, gerak-gerak bang. Supaya sampai di atas. Lama deh sampai. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos pertama
dari pendakian puncak Gunung Bialo. Alhamdulillah setelah 1 jam perjalanan dari base camp sampai ke tempat ini. View dalam perjalanan kita dari base camp sampai ke pos 1 ini didominasi oleh perkebunan penduduk, di mana 90% dari masyarakat di desa Ujung Loe, Ujung Bulu Birin Romang ini itu bercocok tanam, berkebun dengan menanam berbagai macam sayur-sayuran seperti kentang, wortel, kol, dan tanaman-tanaman sayuran yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 1. Kita rehat sejenak, meluruskan kembali otot-otot kita yang tegang sejak pendakian dari base camp tadi. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh teman-teman pendaki bahwa jikalau kita merasa bahwa kita letih atau capek, maka hendaknya beristirahat. Jangan paksakan diri kita untuk mendaki sementara kita dalam keadaan lelah, karena ini bisa menimbulkan akibat yang sangat fatal. Boleh jadi kaki kita akan kram, atau mungkin kaki akan keseleo, atau mungkin nanti kita akan kecapean, terlalu lelah karena tidak sempat beristirahat. Dan yang paling kita takutkan adalah hipotermia, yaitu penyakit di gunung yang biasa mengakibatkan sebahagian dari pendaki meninggal dunia. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, jaga stamina, beristirahat tepat pada waktunya, dan insya Allah jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam perjalanan ini. Alhamdulillah. Ternyata di Gunung Bialo. Allahu Akbar. Ayo. Padut, patan, jenet. Mentol. Ih, bahaya dah. Oh my god. Mentol? Apa itu dibilang mentol? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Mau ke Bialo? Mau biasa. Iya. Banyak itu basah kayu di atas Pak. Oh, Iya, bawa jadi kompor. ada di kompor. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Tolong. Oh, Pontolojong. Iya, iya, hati-hati. Semangat deh. Semangat, semangat. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka kita mengucapkan salam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka berilah salam kepadanya dan mereka akan menjawab salam kita. Dan juga teman-teman sekalian, bahwa salah satu cara untuk mempererat ukhuwah kita adalah dengan menyebarkan salam. Dalam hadis yang sahih juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata hatta tu'minu."
kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah engkau aku tunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan yang jikalau kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afshus salama bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Insyaallah dengan menyebarkan salam di antara kita, maka akan tercipta saling mengasihi, saling cinta, dan insyaallah dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurga. Sekali lagi, setiap bertemu dengan saudara kita, sebarkan salam. Setiap bertemu dengan saudara kita, sebarkan salam. InsyaAllah, kita akan saling mengasihi. Lama pos 2. Tiga bersaudara, monyet di tengah. Dari kita monyet. Ini adalah tanjakan terakhir menuju ke pos 2. Setelah ini, jalanan akan sedikit landai menuju ke pos 3. Jadi biasa capek begini lagi. Wah, di sini mikir. Tapi ada api kabut. Apa mana? Teman-teman yang berbahagia, salah satu perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh sebahagian pendaki, ingat, sebahagian kecil pendaki, adalah dengan melakukan kegiatan pengerusakan terhadap alam atau lingkungan. Salah satu bentuk pengerusakan atau perilaku yang buruk itu adalah dengan melakukan vandalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme berarti pengerusakan atau penghancuran lingkungan atau alam ini secara kasar dan ganas. Nah, di samping kita ini ada sebuah batu, di mana dulunya batu ini adalah batu yang bersih dari coretan-coretan. Tidak ada goresan-goresan. Namun, seperti yang kita lihat, batu ini sudah dipenuhi oleh tulisan-tulisan dari tangan-tangan jahil. Tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lagi nah. Lagi nah. Lagi nah. Nah, kewajiban bagi kita, teman-teman sekalian, adalah menjaga kelestarian alam ini. Menjaga kelestarian lingkungan. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirusak, jangan dikotori, karena itu akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Di antara dampak buruk yang bisa kita rasakan sekarang ini, ketika pencemaran lingkungan atau pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, adalah terjadi kebakaran hutan, terjadi banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana yang lainnya. Yang pastinya bukan hanya pelaku-pelaku maksiat itu yang akan mendapatkan musibah tersebut, akan tetapi orang-orang yang tidak melakukannya, orang-orang yang beriman juga akan terkena dampak tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
wattaqu yawman fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi juga menimpa seluruh orang. Sehingga dampak dari kerusakan ini bukan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan pengerusakan hutan tersebut, akan tetapi kita juga sebagai orang-orang yang menjaga kelestarian hutan akan merasakan dampaknya. Sekali lagi, jaga hutan kita, jangan dikotori, jangan dirusak, karena ini adalah aset yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Ayo Mebe. Ayo Mi. Kenapa? Ayo Mi, mandi. Sebentar di sana, belum piano. Jaket. Abang, Ya. mau gimana? Ya. Kecuali gini kalau buka baju. Pada. Buka baju di. Buka baju. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sudah sampai di pos yang kedua. Setelah kita berjalan dari pos 1 ke pos ini. Trek pendakian lumayan berat, menguras tenaga, karena kan tidak ada bonus dalam pendakian kita. Jalanan terus menanjak, dan tentu kita senantiasa bertakbir sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan masuk ke dalam hutan untuk lanjut ke pos yang ketiga. Nanti insya Allah dalam hutan nanti kita akan beristirahat, makan siang, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Insya Allah kita akan makan dulu, kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 3. Estimasi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini normalnya 1 jam. Akan tetapi karena saya hari ini ditemani oleh 2 mujahid saya, sehingga perjalanan kita cukup lambat, itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Teman-teman, sahabat ikhwah petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus perjalanan kami, karena insya Allah akan banyak pelajaran, akan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari tadabbur alam kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, sekarang kita siap-siap untuk ke pos 3. Kita akan masuk ke dalam hutan. Insya Allah dalam hutan kita akan beristirahat sejenak, melepas lelah, kemudian makan siang, kemudian sholat. Setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan ke pos 3. Nah, kita ketahui bersama bahwa di dalam hutan ini penghuninya bukan hanya manusia, tapi juga ada makhluk aing yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam gangguan selama pendakian kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ataukah dengan doa yang lain, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan melindungi kita dalam perjalanan kita insyaallah. Ayo, sekarang kita akan masuk ke hutan untuk melanjutkan perjalanan kita.
Lihat jalan, lihat jalan. Di sini banyak, ranjau darat ya. Apa tuh? Banyak tai sapi. Kalau mendapatkan jalanan yang turun, kita mengucapkan subhanallah. Ayo, subhanallah. 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 Ayo. Abi. Ayo mi mandi. Belum pi. Itu mau sampai di Janu. Dari mama dulu mandi. Ada di baju tapi dalam ji. Dalam. Abi enggak dalam ji. Dalam. Kata aku deh. Dalam air nih Nabi. Tapi yang itu tidak sih. Ayo jalan. Dah baik jalan.